Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim wa qala al-mufassir min al-ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana wa iyyakum fid dharain amin. Wa man dan bermula barang siapa, waman dan bermula barang siapa itu ya'mal yang mengerjakan siapa man minas sholihati dari perbuatan yang baik, min dzakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa dalam keadaan bermula man itu mukminun orang yang beriman, fa ulaika maka sesungguhnya bermula mereka itu yadkhuluna masuk siapa mereka bil bina'il ayat bil bina'il maf'uli dengan bil bina'il maf'ul wal fa'il dan fa'il al jannata akan surga, wala yudlamuna dan tidak dizalimi siapa mereka naqira sedikit pun, naqira akan sedikit pun, qadran watin qadra nuqratin wati dengan kadar lubang, dengan kadar lubang biji yang kecil. Waman dan bermula barang siapa itu ahsanu yang baik apanya dinan agamanya, miman dari sekedar seseorang. Waman dan bermula siapakah itulah ahada tidak ada seorang itu maujud itu ahsanu yang lebih baik apanya dinan agamanya, miman dari seseorang aslama yang beragama Islam atau yang menyerahkan wajahu akan wadirinya, inqada yang tunduk, wa akhlasa dan ikhlas, amalahu akan amalnya lillahi kepada Allah, wa huwa dan bermulaman itu muhsin yang baik, muwahhidun yang bertauhid, wattaba'a dan mengikuti siapa man millata Ibrahim akan agamanya Nabi Ibrahim, al-muwafaqata yang sesuai millatil Islam dengan agama Islam, hanifa yang lurus, halun sebagai keadaan, yaitu mailan yang condong, anil adyan dari beberapa agama kulliha secara keseluruhan agama, ila dinil qayyim kepada agama yang lurus, wattaqada dan menjadikan siapa Allah Ibrahim akan Nabi Ibrahim alaihissalam qalila sebagai sayang Allah, Sofia yang tulus, Sofia yang murni, khalisal mahabbah yang tulus cintanya lahu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, yang mana dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan tentang siksa-siksa bagi orang yang tidak beramal baik, maka Allah berikan juga janji-janji Allah bagi mereka yang melakukan amal-amal yang baik atau amal saleh. Di sini jelaskan wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin wa untha, barang siapa yang melakukan amal-amal soleh, dan amal soleh di sini bukan hanya untuk Pak Soleh, tidak, bukan untuk yang namanya soleh saja, tidak, tapi seluruhnya mau laki-laki atau perempuan, selama dia baik amalnya di sisi Allah, maka jangan pernah takut, ya, maka jangan pernah takut siapa yang amal baik, maka Allah akan memberikan janji tertingginya Allah, yaitu surga jannatun na'im. Amin amin ya rabbal. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu, saya ingat ada syaratnya, amal baik saja tidak cukup. Ini yang sering saya sampaikan. Di sini pakai sampai wa huwa mu'minun.
Tapi dengan syarat dia orang yang beriman. Makanya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Mesti ayat Al-Quran amanu dan sholihin ini tidak boleh dipisahkan. Orang yang beriman kepada Allah juga tidak boleh dipisahkan dari amal baik kalau ingin mendapatkan surganya Allah. Orang yang iman kepada Allah itu mendapat kuncinya surga. Dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang beramal soleh, dia bangun sana di surga, tapi dia tidak bisa mendapatkan kuncinya surga. Makanya dalam beragama harus sinkron antara hablum minallah dan hablum minan nas. Baik saja ke manusia tapi tidak iman kepada Allah, jangan harap dia bisa mendapat pintu surga. Makanya dalam Islam Bapak Ibu, orang non muslim melakukan amal baik boleh. Orang non muslim mau ngasih kita, mau baik ke kita, boleh. Tidak dilarang oleh agama Islam. Bahkan perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ucapkan terima kasih kepada mereka. Tapi terima kasihnya ya terima kasih, bukan jazakumullahu khairan. Ini biar jangan sampai salah. Ya, jadi terima kasih. Jangan sampai nanti semoga Allah membalas kebaikanmu. Kecuali niatnya balas kebaikan dari Allah, mereka mendapat hidayah dari Allah. Boleh niatnya agar Allah memberikan. Jadi boleh kita nerima dari itu, boleh, nggak dilarang. Ya, mereka yang memberikan itu boleh, tapi apakah mereka masuk surganya Allah? Apakah mereka mendapat pahala dari Allah? Itu adalah urusan prerogatif Allah. Karena ada satu yang itu apa? Tidak beragama Islam. Beriman kepada Allahnya kuat, ibadah kepada Allahnya kuat, tapi lupa amal solehnya. Karena amal soleh di sini bukan hanya tentang kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Ya, makanya para ulama, para habaib tarim, Bapak Ibu, kalau berbicara ibadah kepada Allah, beliau ini banyak para habaib itu tidak mau mengganggu orang lain. Jadi ibadahnya ini nggak mau terlihat sampai orang lain nanti ngiranya ibadahnya ini karena sombong. Kalau kita kan beda, semakin rajin pingin semakin dilihat oleh orang. Sholatnya masya Allah, pakaiannya, udeng-udengnya udah lebih gede dari. Sholatnya Allah pingin dilihat kanan kiri, ada orang yang melihat apa enggak? Perlu ada media yang merekam. Nah, ini saya kemarin diingetin waktu di media pondok lagi saya sholat, tau-taunya ngerekam. Saya juga sempat, ya Allah ini kok lagi sholat, lagi Allah waktu taunya ada yang ngerekam. Kita jadi kaget. Ingetin sama paman saya, kalau lagi sholat itu jangan ngerekam dari depan, nggak baik. Nanti akhirnya takutnya sholat yang ini nanti gak karena Allah tapi karena pingin dilihat media. Ingeti saya dulu kemarin sama paman saya, Abah Nur juga begitu. Abah Nur itu kalau sholat yang lama-lama itu gak pernah mau dilihat. Sholatnya mesti di kamar, yang tahu cuman ibu, cuman istri beliau. Atau sholatnya ketika anak-anak sudah tidur, santri belum bangun, baru beliau sholat, baru beliau sholat yang lama.
Dulu kalau Ibu Nur cerita, Abah Nur itu sholatnya ini, sholat malamnya ini, kalau ada hajah besar sampai 100 rakaat. Ibu itu sampai gantiin baju berkali-kali, gantiin kaos, gantiin baju, udah disiapin. Karena nanti 10 sholat, keringetan diganti. Nah kita boro-boro sampai 10 sholat, 2 kali rakaat aja udah alhamdulillah. Kadang-kadang bangun karena pingin kebelet pipis. Nah, ini kalau beribadah kepada Allah, kalau kita bukan da'i, kita bukan mengajak, banyakkan kita fokus diri kita. Bukan untuk ditunjukkan. Justru ditunjukkan ini kalau untuk berbantu kepada orang lain. Ya, kalau ibadah kepada Allah, saya ingat kalau nggak salah Yai Munif, kalau nggak Gusmi, almarhum Gusmi, kalau Yai Munif ceritakan apa? Kalau hubungan ente ibadah kamu sama kalau hubungan ibadah kamu sama Allah, biarkan kamu dan Allah, nggak perlu orang lain tahu. Makanya kita ibadah-ibadah kepada Allah yang jelas, nggak ada yang perlu orang tahu. Coba puasa, Bapak Ibu puasa, apa ada orang yang tahu Bapak Ibu puasa? Enggak. Sekarang puasa nggak ada yang tahu, yang cuman bikin tahu kalau kita lemes lagi puasa. Aduh, lemes. Ini enggak, saya juga nggak tahu kemarin Bapak Ibu pas Asyura Tasu'a puasa apa enggak. Bisa jadi bilang puasa, padahal puasanya sampai beduk. Puasa enggak Bapak Ibu Tasu'a Asyura kemarin? Puasanya enggak. Yang puasanya versi pemerintah apa versi NU? Ya. Yang tahu cuman Allah. Sholat juga sama, sholat jamaah pun yang tahu cuman yang jamaah. Tapi kalau kamu berhubungan dengan sama manusia, tunjukkan kepada orang lain niatnya untuk apa? Niatnya orang lain agar terketuk, agar mereka mau juga mengamalkan amal-amal baik. Makanya kita sedekah, kita ngasih zakat, ngasih kepada anak yatim, ngasih kepada orang sekitar kita, biar orang lain tahu ini loh pentingnya zakat, ini loh pentingnya sedekah. Jangan diniatin sombong. Ini masih Muharram, kalau tahu mau santunan anak yatim sudah Ustaz kemarin? Sudah? Udah, alhamdulillah, berarti saya nggak perlu. Ini perlu biar apa? Biar orang lain banyak juga membantu, biar orang lain juga terketuk, biar orang lain ini. Kenapa terus juga diinikan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam yang ceritanya sudah masyhur. Beliau adalah Nabiullah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu disebutnya bapak para nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena dari keturunan beliaulah para nabi-nabi seluruhnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu menjelaskan, beliau itu, saya ini menyampaikan apa? Saya itu tidak mau makan kecuali makanan saya dimakan oleh para tamu, kecuali saya makan bersama para tamu. Sampai Sayyidina Ali juga menjelaskan, melihat Nabi Ibrahim seperti ini, Sayyidina Ali mengatakan, baqa'it ta'am minat duyuf, al-baqa' minat duyuf ad-dawa. Sisa makanan tamu itu jadi obat. Sampai saking Masya Allahnya mengharapkan tamu, kedatangan tamu. Saya sampai diingetin kemarin sama Yai Mutawakkil Allah, beliau MUI Jawa Timur dan dulu ketua PWNU Jawa Timur, sahabat Gus. Yai Nur itu senang terima tamu walaupun sering dikibulin, sering dibohongin, tapi Abah Nur itu suka banget tamu siapa aja. Jenengan harus seperti beliau, senang terima tamu, senang silaturahmi. Jangan diputus. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebutnya sebagai Khalilullah, yang tersayang dari Allah? Karena beliau itu tidak pernah, saking senengnya nerima tamu, beliau itu sampai rela
sampai rela apapun diberikan untuk para tamu, ditarik agar orang mau bertamu ke rumah beliau. Ya, makanya ini seimbang antara ibadah kepada Allah dan juga hubungan baik sesama manusia. Kita boleh ahli ibadah, tapi jangan lupa kita interaksi kepada sesama manusia. Pada sama manusia, lingkungan terkecil, keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan bapak ibu tetangga kita itu 4 ke samping kanan kiri. Itu masih cakupannya tetangga kita. Jadi 4 kanan, 4 depan, 4 belakang, 4 kiri. Itu masih tetangga yang silaturahminya dijaga. Ya, bahkan ada sebagian ulama bilang sampai 40. Kalau 40 kanan kiri habis uang kita. Tapi jangan pernah takut, Allah ganti insya Allah lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal. Seperti Abi Dzar Ghifari, beliau itu termasuk disebut Abu Duyuf, bapaknya para tamu. Karena apa? Setiap apapun beliau masak selalu dikasih orang. Saking senangnya berbagi Abu Dzar Ghifari. Nah, makanya Bapak Ibu dari sini kita bisa mendapatkan fadilah. Jangan pernah bosan berbagi. Jangan pernah bosan selalu berikan amal soleh. Jangan pernah bosan untuk selalu berinteraksi dengan baik kepada sesama muslim dan kepada orang lain. Tapi semua itu jangan lupa diniatkan karena cinta dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau ngasih sedikit amalan. Nanti amalan ini monggo diamalkan. Karena bulan Muharram ini juga termasuk bulan pertolongan Allah. Kita tahu 10 Muharram kemarin itu yang mana pertolongan Allah kepada para nabiullah. Yang kita sudah tahu pertama kisahnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi termasuk bulan banyak pertolongan Allah kepada para nabiullah. Apa amalannya para nabiullah ketika sedang menghadapi cobaan dari Allah? Beliau mengamalkan ini. Amalannya simple. Saya kalau nggak salah pernah mengasih juga, ya, biar diingat kembali, biar nggak masuk kuping kanan keluar kuping, masuk dari depan keluar dari masuk dari atas keluar ke bawah. Apa amalannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Dibaca 41 kali. Ini dibaca 41 kali. Setiap ada cobaan apa, baca ini, mengharap rahmat Allah, mengharap pertolongan Allah, khususnya di bulan Muharram ini. Khususnya di bulan Allah yang susah Allah mudah, yang sedang banyak cobaan Allah beri kemudahan, yang sedang banyak ujian Allah beri kemudahan, yang sedang banyak masalah Allah berikan kemudahan. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.